Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Rara Ardila Selsa pada pertemuan ekonomi kelas 10 saat ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan kepada ketua untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua telah memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran. Nah, sebelum Ibu uh, kan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya nih, gimana kabar kalian? Apakah baik? Apakah ada yang sakit? Bagus kalau tidak. Nah, apakah sudah pada sarapan? Hah, ada yang belum? Lain kali besok sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian itu sarapan terlebih dahulu agar pembelajaran kalian itu fokus dan ilmunya nyangkut ya di otak kalian. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang ilmu ekonomi. Ada yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Siapa yang mau menjelaskan sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut? Baik, Siti, silakan. Bagus. Nah, biar Ibu jelaskan lebih lanjut, apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Nah, maksudnya di sini ilmu ekonomi ini dia mempelajari apa aja nih tingkah laku manusia yang nantinya akan memberikan keuntungan terhadap kemakmuran manusia tersebut. Misalnya saat manusia menghadapi masalah ekonomi, nah tingkah apa yang akan mereka ambil sehingga dapat menciptakan kemakmuran bagi mereka sendiri. Lalu, inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Maksudnya di sini, masalah ekonomi itu adalah ketika eh, hal yang kita butuhkan, tetapi alat kebutuhan itu tidak sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Lanjut, lalu apa sih manfaat dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi ini? Mempelajari ilmu ekonomi akan memungkinkan seseorang dapat memprediksi tindakan manusia ke depannya, yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, hingga kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada yang bisa jelasin maksudnya gimana? Nah, kalau nggak ada yang bisa, kita lanjut dulu. Mungkin nantinya kalian akan bisa lebih paham. Nah, di sini Ibu sudah sediakan beberapa gambar tentang permasalahan ekonomi yang umum terjadi nih di baik di Indonesia, di dunia, bahkan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ini, Dewi bisa jelaskan apa maksud gambarnya? Kalau tidak, eh, biar Ibu jelaskan sedikit maksud dari gambar ini. Nah, maksud dari gambar ini nih adalah tingkat kemiskinan di suatu negara itu yang dimana semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu gambar kedua adalah tentang kelangkaan, di mana minyak goreng itu langka
Saat langka itu ada stoknya, tapi harganya malah semakin mahal pada hari umum biasanya, pada saat tidak terjadi kelangkaan. Lalu gambar ketiga ini adalah salah satu contoh permasalahan ekonomi selanjutnya, yaitu tentang pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Nah, dari ketiga gambar ini, Ibu ingin kalian menjelaskan lebih lanjut permasalahan-permasalahan ini, apa apa sih penyebabnya, lalu bagaimana tindakan yang akan dilakukan agar tidak terjadi permasalahan ini. Nah, kalian buat masing-masing di kertas, kalian bisa print gambar ini, nanti Ibu akan berikan gambarnya di WA group. Kalian boleh print lalu tempelkan di buku, dan kalian analisis apa saja penyebabnya, bagaimana tindakan yang akan dilakukan agar tidak terjadi permasalahan ini. Nah, kalian bisa mencari sumber-sumber dari artikel, sumber-sumber di internet, lalu kalian catat di eh, buku kalian. Apakah ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, kalian bisa mulai mengerjakan. Jika ada kesulitan dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kalian bisa tanya lewat WA, kalian chat di WA group atau pribadi melalui Ibu. Tugas akan dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan di depan kelas ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan Ibu tutup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Ibu tadi lupa ya ngambil absen kalian. Oke, apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini? Bagus kalau hadir semua. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah salah kata dalam penyampaian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.